tunjukkan dong. Berarti kamu nggak tahu ya? Kamu mau belajar ya sama saya? Iya, tunjukkan. Kamu mau belajar ya? Tunjukkan. Tunjukkan, oke. Kamu nggak tahu? Iya, tunjukkan. Kepangan. Oh, dasar manusia menuhankan mayat. Manusia menuhankan mayat kok, Bang. Kamu marah-marah, Bang? Kenapa marah-marah? Apa yang salah dari saya? Saya hari ini juga sedang debat dengan Oten. Bukan. Debat dengan Oten saya. Hari ini debat dengan Oten. Nah, Ya, kalau memang Kristen itu ajaran yang benar, kalau Kristen ajaran yang benar, kenapa sekarang Yerusalem itu Kristen sudah menjadi umat minoritas? Jawab pertanyaan saya. Udahlah. Kenapa Yerusalem sekarang Kristen hanya tinggal 2%? Artinya apa? Kristen itu agama halusinasi. Oke? Sudah. Ya? Kristen itu agama halusinasi. Itu artinya apa? Bibelmu itu lebih amburadul daripada Islam, daripada Al-Quran. Jujur dulu kamu. Kamu tadi ngomong mutasabihat itu, tapi kamu nggak tahu ayatnya kan? Betul kan? Coba jujur dulu. Kita baik-baik aja. Terserah kamu mau ngomong apa. Saya cuma ya karena apa? Saya spontan, bro. Saya spontan buka ini. Terus Anda mengatakan itu amburadul gitu loh. Kemudian Anda mengatakan ayat masjid. Kan tunjukkan ke saya. Berarti kamu tunjukkan ke saya, tunjukkan ke saya sekarang. Tunjukkan dengan kalau saya tunjukkan bahwa Kristen di Bethlehem itu sekarang tinggal 2%, itu adalah fakta. Kamu bahas apa sih, Bang? Kristen di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, tempat Yesus disalib, tempat Yesus diangkat ke surga, sekarang tinggal 2%. Itu fakta, bro. Itu fakta. Saya bisa bantah bahwa ajaran Kristen itu adalah lebih amburadul karena apa? Sudah tidak percaya di bumi kelahiran Yesus sendiri. Itu buktinya. Sudah. Ya, nanti saya jawab itu ya, Bang. Karena presentasi umat terbesar di dunia itu adalah umat Kristen. Iya. Saya lagi tetapi apa? Kristen terpecah jadi ribuan denom. Artinya apa? Kristen hanya sebuah kebudayaan. Kristen bukan agama. Kristen hanya sebuah kebudayaan. Oke? Kita lagi nggak bahas itu. Iya, kamu ngejar saya tentang ayat juga, tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Maka saya jelaskan bahwa Kristen itu adalah hanya sebuah kebudayaan. Nggak tahu kamu kan? Saya jelasin ya. Akui dulu nggak tahu saya, Bang. Biar saya jelasin langsung, secara spontan, pakai ayat. Bilang dulu nggak tahu. Jujur saja lah. Kenapa kamu harus malu sih? Silakan. Kamu tahu Anda mau meneladani saya, tapi kamu nggak mulai. Silakan meneladani saya. Saya butuh pengakuan. Karena apa? Saya tidak buka laptop ini. Saya tidak buka refresh ini. Saya ini di dalam mobil, bro. Saya kasih paham. Saya di dalam mobil. Kemudian saya buka. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu amburadul. Itu. Sekarang kalau ketika saya jangan ngerti itu, coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Kalau kamu muter-muter, berarti memang otakmu memang ya otak komedi buta. Tunjukkan ke saya. Kesurupan teman-teman, kesurupan. Tunjukkan ke saya. Oke, saya jawab ya. Untuk penjelasan tentang ayat muhtamat dan muhtasabiat itu adanya di surah Ali Imran ayat ke-7. Kamu nggak tahu. Iya, Quran itu 6.666 ayat. Ya saya nggak hafal, bro. Saya bukan penghafal Quran, tapi ketika Anda buka, oke, tunjukkan ke saya, gitu loh. Saya tidak penghafal Quran. Saya bukan penghafal Quran. Silakan Anda cek, Anda buka, coba tunjukkan ke HP saya. Tunjukkan ke HP saya, tunjukkan, jelaskan. Coba kamu buka, silakan kamu buka. Kamu saya ajarin dulu dah. Anda buka saja. Saya percaya. Anda buka saja. Saya di mobil, saya nggak buka Quran ini. Coba tunjukkan ke saya di HP itu. Tunjukkan ke saya. Apa yang mau dibuka? Ya, kamu tadi nyebut surat apa itu? Ali Imran ayat yang ke-7. Ya, coba ditayangkan di HP saya. Iya, biar kamu
kamu belajar. Iya. Lain kali kamu. Saya karena ini di mobil saya punya mobil ini, saya di mobil, kemudian saya tidak buka Al-Quran. Ya, tapi kamu asal ngomong tadi kan, aku dulu. Biar saya ajarin kamu, jujur lah. Nih, baca. Udah saya tunjukin, masa saya lagi yang baca. Silakan. Gak kelihatan. Itu segede itu masa nggak kelihatan sih ya? Nah, Ya udah dibaca saja, baca. Nanti kalau saya baca dikira saya ngarang. Baca saja. bajingan kau memang. Dibaca saja, dibaca. Udah turun kau. Memang bodat kau tuh. Ditunjukin, kasih ajarin, minta semuanya saya. Lagunya kamu apa? Udah. Sudah saya ajarin, ya. Harus dicekik dulu sih ya. Jiwa, dia nggak tahu ayat mutasabihat, saya jelasin. Terus saya suruh dia baca aja nggak mau dia. Gunanya cuma ngotot aja, iya. Stres deh itu, stres dia teman-teman, stres. Halo Amin, Islam Kristen. Amin. Amin. Udah di bawah ya. Yuk, teman-teman dibantu tetap layarnya ya, di share ya. Kita diskusi baik-baik di sini. Orang yang nggak paham kita jelasin ya. Halo, Ocu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam cu? Gini loh bang, ya Islam. Gimana? Gini loh bang, abang Islam kan? Bukan, saya Kristen loh. Oh Kristen. Yang satu itu Kristen juga. Yang mana? Yang berasal dari yang apa tuh yang berantem sama abang tuh? Maksudnya apa sih? Enggak gini loh. Yang pertama dia naik itu kan dia ada di atas mobil kata dia kan. Itu abang melihatkan apa baca Al-Quran. Itu emangnya abang itu kan Kristen. Kok bisa sih? Tahu saya bang, katanya dia ngakunya Islam. Dia ngakunya Islam. Gitu. Atau apa nggak percaya dia kalau dia Islam? Ya. Kata di ini loh bang. Gimana? Abang ini agamanya Kristen. Udah kau ya bang, udah berapa kali? Udah aku bilang kau Kristen, kau tanya lagi. Maksudnya apa sih bang? Itu poin aja. Gini loh ya. Yang jadi masalah itu jadi perdebatan dari Al-Quran itu apa tadi bang? Jadi naik ngapain bang kalau kau nggak nyimak? Ya kan barusan tadi kan bentar aja aku nyimak bang. Masalah perdebatan. Oke. Anda setuju nggak bahwasannya Quran itu kitab yang membingungkan, kitab yang amburadul? Setuju nggak? Dari mana bang? Dari mana ya? Nah saya tanya, kamu setuju nggak? Kok dari mana? Saya nanya, itu kamu tengok itu ada tanda tanyanya, itu saya mempertanyakan, kamu setuju nggak? Dari mana? Itu pertanyaan. Kamu setuju nggak? Saya nggak setuju. Nggak setuju. Artinya kalau Quran itu tidak membingungkan, tidak amburadul, harusnya setiap pertanyaan atau setidak-tidaknya kamu bisa menjelaskan tentang Al-Quran. Setuju nggak? Oke. Aku Setuju nggak? setuju. Oke, sekarang saya bacakan ya satu ayat di dalam surat Al-A'raf. Ayat yang pertama dikatakan Alif Lam Mim Shad. Apa artinya? Silakan. Bang, itu bukan. Ya, artinya apa? Kalau nggak membingungkan
yang aku tanyakan tuh bang. Katanya kamu nggak bingung, katanya nggak amburadul. Aku aja nggak bisa bicara, kayak mana ya mau titi? Ya, silakan. Artinya apa? Kali aku lah. Ini loh ya. Artinya apa? Al-Quran itu Nah, saya nggak ke sana. Yang saya tanya, apa arti dari surah Al-A'raf ayat pertama? Silakan. emang untuk apa hubungannya sama kamu? Itu yang aku tanyain, apa kamu campur aduk dengan Al-Quran dengan agamamu? Kalau agamamu kan kita melakukan Al-Quran itu kan kitab kami. Terus? Membacanya itu setiap waktu sholat, setelah sholat atau apanya. Di mana tuh bisa dibacain. Tapi apa hubungannya perdebatan dengan kitab kami? Kamu ngerti nggak temanya apa? Turun kau. Yang kau hina agama kami ya, badat. Yang menghina siapa? Saya pikir kamu naik itu kamu paham. Kamu menanyakan isi arti itu. Al-Quran itu hanya Al-Quran kami yang tahu, bukannya untuk agama Kristen. Dah. Oke. Kamu bilang kamu tahu kan? Coba. Apa arti dari surah Al-A'raf ayat 1? Silakan. Enggak penting arti-arti itu. Agamamu. Terus kamu ngapain naik, Bang? Kamu ngapain naik? Masalahnya gini loh. Kamu ngapain naik? Tahu baga ya. Ya kan saya bertanya. Kalau kamu agama suruh. Saya kan bertanya, kalau kamu setuju dengan saya bahwasanya Quran itu amburadul, ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak setuju, kamu bantah saya gitu, berdiskusi. Enggak. Gimana? Gini lah ya. Yang pentingnya itu Al-Quran itu. Jangan yang penting. Yang penting enggak, kita kan diskusi. Ini ranahnya diskusi. Abang berargumentasi, saya jawab. Saya berargumentasi, Anda jawab. Yang penting. Enggak ada yang penting di sini. Emang kamu tuh nanyain arti itu untuk apa? Ayo. Ya, buktikan bahwasanya sabar. Kamu kan nanya, kenapa kok predator? Kamu kok nanya itu? Saya ingin membuktikan bahwasanya Quran itu tidak membingungkan. Kalau tidak membingungkan, harusnya kalian bisa menjawab. Tetapi kalau membingungkan, ya kalian nggak bisa jawab. Kenapa? Karena Quran itu membingungkan. Sesimpel itu. Itu cuma yang nggak membingungkan. Gimana? Kalau untuk agama Islam aja nggak akan bingung, tapi kalau untuk Kristen dia coba. Artinya apa, Bang? Surah Al-A'raf ayat 1. Udah ada artinya di bawah tuh. Di bawahnya kan ada. Coba lihat, dicek di HP itu kan ada artinya bawah tuh. Itulah artinya. Apa beda lagi artinya? Oke. Kita buka ya. Oke, pelan-pelan ya. Surah Al-A'raf. Saya tunjukin ya, Bang. Ada nggak artinya kira-kira ya? Itu kan ada artinya tuh. Apa artinya, Bang? Itu apa ada buramnya benar itu? Sabar. Kalau kamu baca itu kan tuh ada tuh baca Alif Lam Mim Shad. Artinya juga Bismillah. Alif Lam Mim Shad. Itu bukan arti, Bang. Itu ngulangin tulisan yang di atas. Ya, yang pakai arti bodat. Yang pakai arti buat. Jangan kau buat ya apanya aja. Ini Arabnya, ya ini Arabnya. Ini Latinnya. Itu artinya. Anak-anak artinya. Itu di bawahnya. Gimana sih lu? Itu ya sendiri kayak agamamu. Betul nggak? Sama nggak? Apa sih ini orang nggak Kalau beda ya. Kalau dengan agamamu berarti ya. Malah agama kita bodat. Apa sih, Bang? Itu sudah ada artinya.
alif lam mim shad juga diterjemahkan alif lam mim shad. Bingung nggak kamu? Itu kan kalau ibarat artinya huruf Latin Arabnya itu kan ada huruf Latinnya, ada juga bacaannya tuh. Apalagi kau bacain apa? Itu kan supaya mudah bacaannya. Iya, di situ artinya alif lam mim shad juga. Bingung nggak kamu? Ketika alif lam mim shad diterjemahkan alif lam mim shad juga. Bodoh kau bodoh. Hah? Apa sih kok marah-marah sih? Itu kan ada 3 tuh arti surat Latinnya, bacaan Latinnya sama bacaan Arab. Ya gini aja bang, biar kita nggak muter-muter. Coba kamu cari Quranmu atau kamu googling ya apa arti dari surah Al-A'raf ayat 1. Silakan. Daripada kamu ngotot-ngotot, saya udah tunjukin datanya bahwasanya itu nggak ada artinya, kamu masih ngotot, silakan coba kamu cari, nanti jelasin ke saya. Coba dulu ya, aku cari ya. Ya, cari dulu. Surat Al-A'raf. Kenapa sih kau mawardin? Ayo naikkan saya. Kamu nggak tahu? Iya dong. Saya belum selesai bicara, Bos. Anda kan tadi posting ayat Quran. Coba dibaca. Nanti kalau saya yang baca nanti dikira salah. Dibaca saja. Jadi ya terakhir tadi kan ada posting surat apa itu, ayat apa, terus dibaca coba. Tengok tuh temanmu itu lagi nyari dia surah Al-A'raf ayat 1. Artinya Bukan yang alif lam mim shad itu bukan. Yang terusnya tadi. Kalau ayat surah itu banyak. Alif lam mim, nun, kaf, ha, ya, ain, shad, yasin. Saya tahu. Nggak bisa berhenti kamu ngomong. Nah, coba pertanyaan saya, kira-kira dia bisa ketemu nggak artinya? Ayat mutasyabihat itu ayat yang dirahasiakan Allah Ta'ala. Banyak ayat lain yang manusia itu bisa berpikir. Manusia itu diminta untuk berpikir. Makanya Al-Quran itu banyak ayat bicara tentang afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala ta'lamun. Orang-orang yang berpikir. Artinya apa? Masih banyak ayat lain yang bisa difikirkan. Begitu, bro. Anda nerocos, saya juga bisa nerocos. Anda bisa saja jual otak Anda itu ketika Anda hanya nerocos saja tapi tidak bisa membuktikan. Ya Allah. Coba tadi Anda menunjukkan ayat apa tadi? Yang ayat tadi yang panjang itu. Coba, bisa nggak kamu artikan surah Al-A'raf ayat 1? Kok balik-balik ke situ lagi? Iya, bisa nggak? Bisa nggak Anda mengartikan surat Al-Baqarah ayat 1? Al-Baqarah saja yang depan, jangan Al-Baqarah yang depan saja. Nggak ada. Yang depan. Nggak ada artinya. Al-Baqarah ayat 1. Alif lam mim. Nggak ada artinya. Ya nggak tahu, Anda tahu kan? Anda tidak tahu kenapa itu rahasia Allah. Masih banyak ayat yang lain. Zalikal kitabula raiba fi. Ya. Makanya Ini adalah Alkitab yang menjadi petunjuk. Ini orang nggak bisa ganti. Ocos terus. Nah, ini ada Oco nih. Halo, Cu. Naik lagi si Oco, teman-teman. Semoga dia udah dapat artinya, Cu. Coba Anda itu tadi hanya judul benarkah Al-Quran kita tamburan. Tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Aduh, sabar dulu. Tidak bisa menunjukkan ayat tadi. Tunggu dulu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jangan persulit-sulitkan agama Al-Quran tuh, Bang. Dia mengatakan Gimana sih? ceritanya kan ada tadi tuh tulisan Arabnya, tulisan Latinnya, artinya dia menghubungkan dia Apa artinya, Bang? Apa artinya, Bang? Surah Al-A'raf ayat 1, Bang. sama artinya tuh gini, apanya tuh surat apanya tuh namanya tuh surat Iya, coba tuh dong Linda, apa artinya surah Al-A'raf ayat 1? Bang,
Kalau itu dah artinya perlu Bang. Nah, coba. Aku udah pelan-pelan ini loh, udah pelan-pelan aku ngomong. Apa artinya surah Al-A'raf ayat 1? Silakan. Bang, coba nih. Abang carikan di apa tuh? Ini jelas ya. Kamu kan tadi nyari. Sampai kamu tadi kabur sebentar. Maaf. Ya, saya harap kamu udah dapat artinya. Apa artinya? Kalau aku cari artinya tetap saya keluar dari sini. Paham? Cuma satu, itu cuma Enggak, tadi 3 apa? kata loh bang. Alif, lam, mim, sod. Alif lam mim shad. Di ayat yang lain kaf ha ya ain shad. Di ayat yang lain nun. Di ayat yang lain yasin. Di ayat yang lain Turun kau alif lam. ribut kali. Nggak bisa berganti. Apa artinya cuk? Bang, kalau itu Bang, cuma arti itu cuma agama Islam yang tahu Bang. Dah, kalau abang Ya, kamu kan Islam. Coba kasih tahu saya artinya apa? kalau aku artikan pada abang akan tahu. Dah ngerti Bang. Ini apa sih? Aku Coba bilang, aku udah dapat belum artinya? udah dapat belum? Ya udah, apa artinya? Aku nggak mesti tahu, dah. Mestinya kalau Makanya kamu tuh ngarang. kau gantung aja lah Tuhanmu tuh. Kan kesulitan kan? Kenapa sih bang? Aku nanya baik-baik. Nanyanya juga pelan-pelan. Kenapa kamu harus marah-marah? Kenapa? Agama Islam. Oke, Gimana bang? emang dirimu mau masuk agama Islam? Gini bang, saya jelasin ya bang. Saya itu sudah belajar Al-Quran, sudah belajar Islam itu dari 2011. Oke. Ya. Dan saya itu kenapa belum masuk Islam? Karena saya itu sabar dulu. Gini. Boleh nggak saya ngomong ini? Kamu kan nanya. Ya, saya kan udah dapat intinya, arti ceritanya saya udah dapat. Apa coba artinya apa? Apa alasan saya tidak masuk Islam? Walau kamu udah menguasaikan Al-Quran. Ya nggak nyambung kan? Makanya kau dengar dulu. Bodat, dengan aku dulu, jangan kau Jangan jawab. marah-marah. Jangan marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Nanti kau suruh kau meninggal di koma saya. Kalau Islam itu tegas, dia tegas orangnya. Nah, gini Alasan loh. saya bang, ya dengar saya ya. Alasan saya tidak masuk Islam karena Muhammad nggak sunat bang. Masalah. Iya karena Muhammad nggak sunat. Sama aja saya juga. Gini lah ya Bang ya. Kalau abang mau masuk agama Islam, Iya. Kenapa saya tidak masuk Islam? Karena Muhammad nggak ada datanya dia sunat. Coba tunjukin datanya kalau ada. kok abang kan di dalam kitab Bingung kan? Muhammad bersunat kok. Di mana datanya? Hah? Di mana datanya? Dalam agama Islam. Iya datanya di mana? Di Quran mana? Atau di hadis mana? Atau di Sirah Nabawiyah? Di mana datanya? Kalau aku itu ya, jujur aku Coba di mana datanya? Jangan kemana-mana. Ada nggak datanya Muhammad sunat? kalau kamu mau masuk agama Islam, ashhadu an la ilaha illallah. Kata ada. Ya jangan kau bodoh-bodoh. Kau agama Islam jangan kau Kenapa sih kau marah-marah bang? Kenapa kau marah-marah? Kenapa? bicara kau yang kau sulit kau untuk diriku. Enggak, aku ada nggak menghina atau memfitnah ada nggak? Apa coba? Yang kayak apa tuh? Aja ada surat. Enggak saya. Aduh malah ngopi deh. Ya teman-teman ya ditep ya. Ditep ya. Kita buat pening dulu Bang Oce ini. Kita buat mabuk dia dulu ya teman-teman. Aduh, tangkap. Sudah Cuk? Coba Cuk, Nabi Muhammad sunat nggak Cuk? Sunat lah. Aku aja sunat. Coba datanya di mana Cuk? Di mana datanya? Itu kan dalam agama Islam. Iya, datanya tertulis di mana Cuk? Hah? Datanya tertulis di mana?
Kalau datanya saya itu ya, saya tuh nggak pernah membaca itu. Kalau gak pernah kau baca, kenapa kau bilang ada? Kenapa kau bilang sunat kalau gak ada datanya? Nanti kau DM saya, kau DM lah saya. Untuk turun dulu cu, nanti naik lagi cu. Nanti naik lagi ya cu. Halo keren. Halo keren. Keren. 1. Keren 2. Aduh, yuk teman-teman, yuk di tap layarnya yuk. Kencangkan tap layarnya teman-teman. Ini banyak bani yang ngamuk-ngamuk nih teman-teman. Banyak yang kepanasan nih teman-teman ya. Kalau kita nanyanya baik-baik ya. Maaf. Islam Kristen maaf. Kepencet bos, kepencet. Oh, silakan bang. Apa yang mau disampaikan bang? Nggak ada. Oke, saya turunin ya bang Mat. Yo. Oke, siap bang. Halo Henry. Henry. Hai, cuman mau nunjukin sinyal merah teman-teman. Lahirnya Islam Muhammad keluar dari gua. Waduh. Teman-teman, jangan ekstrim. Apakah Muhammad disunat setelah jadi nabi? Nggak tahu saya teman-teman. Soalnya saya sejak saya belajar Islam, saya pelajari nggak ada data yang sahih atau data yang kuat atau yang literal menjelaskan tentang Muhammad sunat, nggak ada teman-teman. Itu hanya karangan-karangan ulama ya. Karena kalau ketahuan borongnya pasti main ngancam. Betul. Yuk teman-teman, di tap layarnya, di share ya. Kita coba kupas dulu ya tentang hal-hal ini ya. Untuk teman-teman. Halo Bri. Ya, halo, selamat malam. Ya, Islam Kristen bang? Islam pasti. Setuju nggak bang kalau biasanya Quran itu kitab yang membingungkan, kitab yang amburadul, setuju nggak? Quran itu malah jelas dikatakan Tuhanmu tidak disalib, dia tuh manusia. Oke, kita cek ya. Kalau memang Isa di dalam Quran tidak disalib, siapa yang disalib bang? Yesus yang menggantikannya. Coba di Quran mana itu tertulis bang? Ya kan kalian mengakuin kalian. Ngarang lagi. Quran nggak bisa ngebantu kamu jawab. Makanya saya bilang ya amburadul. Asal ngomong pas ditanya nggak ada datanya. Asal ngomong ngarang. Coba datanya di mana? Di dalam Quran. Bahasanya yang disalib itu Yesus. Juga karena ucapan mereka. Kesurupan kan? Al-Masih putra Maryam. Ya, coba datanya di mana mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibkannya. Sudah. Ya, itu surah An-Nisa. Ternyata Yesus. Itu An-Nisa 157, tahu saya. Sekarang pertanyaannya, kalau Isa itu tidak disalib, kasih tahu saya siapa nama yang disalib. Silakan. Yesus menggantinya. Coba datanya di mana?
Tuhan. Kamu pernah baca nggak surat Hud ayat 1? Di sana dikatakan bahwasanya Al-Quran, sabar dulu, sabar dulu. Ya, di sana dijelaskan bahwasanya Quran itu diturunkan terperinci dan tersusun rapi. Betul tidak, Bang? Betul, sudah rapi. Betul. Betul. Sekarang pertanyaannya, kalau terperinci, siapa yang disalibkan? Tunjukkan. Yesus. Pakai Quranmu. Mana dia? Yesus. Ngapain Datanya pakai mana? Quran? Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan. Kamu nggak mau pakai Quran, terus kamu mau pakai apa? Coba datanya di mana? Di surah berapa, ayat berapa, bahwasanya yang disalib itu Yesus. Silakan. Rasulullah padahal mereka tidak membunuh. Yang saya tanya, di dalam Quranmu dijelaskan siapa yang disalib, siapa? Ada nggak di Quranmu? Quran jelas yes, Nabi Isa diselamatkan. Iya, terus saya tahu di dalam surah An-Nisa, dia diserupakan, betul? Ya. Sekarang yang saya tanya, yang disalib siapa? Yesus. Datanya di mana? Datanya di mana? Datanya di mana? Nabi Isa diselamatkan ternyata. Coba datanya di mana? Datanya di mana kalau Yesus yang disalib? Katanya Quran terperinci. Aduh. Alhamdulillah. Bodat satu bodat. Ngomong asal ngomong, tiba ditanya datanya muter. Kayak agak asing aja kau muter-muter nggak jelas. Kok diturun? Kau ditanya nggak kau jawab. Kau bilang Quran itu detail. Pas ditanya nggak ada jawaban. Apa pula kau nggak bingung? Ngapain kau naik lagi? Ternyata bro, yang disalib Yesus. Coba datanya di mana? Datanya di mana? Ngapain pakai data? Kalian mengaku. Ngapain pakai? Berarti modal ngomong aja gitu. Berarti Berry ini modal congor doang. Nggak ada data. Nabi Isa diselamatkan nggak? Tahu saya di dalam surah An-Nisa ayat 150. Sabar dulu, gantian lah kita ngomong. Ya. Oke. Di dalam surah An-Nisa 157 dikatakan bahwasanya diserupakan, betul? Betul. Oke, saya balik ke dalam surah Hud ayat 1 bahwasanya Quran itu terperinci. Nah, pertanyaannya kalau memang terperinci, siapa yang disalib? Kan terperinci dia diselamatkan. Siapa yang disalib? Ternyata siapa yang disalib? Orang Kristen mengaku yang disalib itu Yesus. Yang disalib siapa? Siapa yang disalib menurut Quran? Menurut Quranmu yang disalib siapa? Yang di dalam Quran kami dikatakan Nabi Isa. Di dalam Quranmu yang disalib siapa? Dan ada orang Oten mengaku. Alah. Memang kau itu. Turun kami menjelaskan kan? Cuy. Ada ilmu. Naik asal ngomong. Cuy. Asal ngomong dia teman-teman. Jelas saya itu, kamu katakan apa saja dari Quranmu, saya langsung tahu surah apa, ayat berapa. Ya kan kau tantang saya. Sudah kulalap habis semua literatur Islam. Ya. Kau ngomong diserupakan langsung kau hanya ngomong diserupakan, saya kasih surahnya, kasih ayatnya. Tiba kau ditanya, ngapain pakai data? Jadi mau pakai apa diskusi, Borat? Kalau nggak mau pakai data, kau mau pakai apa? Mau pakai apa? Mau pakai congormu doang?
adu keras-kerasan suara. Saya di sini bukan pakai toa. Aduh, sulit saudara. Kayak bombong yang kayak dukung pakai nyamber. Apa sih nggak nyambung? Jawaban Islam itu Al-Tipu, bukan Al-Quran. Kitab botol, jangan. Nah, kita diskusi baik-baik ya. Intinya kita di sini ya dengan sabar menghadapi para kambing-kambing ya. Ya teman-teman, di tap-tap layarnya, di share-share layarnya ya, di tap-tap, di share-share ya. Coba kalian kirim kepada orang-orang APII ya, si Zuma, Yusuf BI, Rifa ya kan, suruh naik di sini weh. Saya buat manceret mereka. Halo Raja Goda. Halo. Islam bang? Iya, Islam. Salam. Oh Islam kok salam kamu? Aduh. Coba kamu syahadat dulu kalau kamu Islam. Ya, kita kan saling menghormati, Bang. Saya turunkan kamu nggak pas syahadat. Kamu jangan tipu-tipu. Kalau kamu Kristen, Kristen aja. Kalau kamu Islam, Islam aja. Iya, saya nggak suka tipu. Coba kamu syahadat. Nah, gimana? Kamu tak malu? Malu kamu bersyahadat? Atau kamu Kristen? Saya nggak suka bro. Kalau tipu-tipu saya nggak suka. Kristen ya Kristen, akui saya Kristen. Kalau Islam ya Islam. Islam, Bang. Islam. Coba kamu syahadat. Ya. Kalau penipu, saya nggak akan kasih ruang teman-teman. Mau itu teman-teman saya dari Kristen, mau itu Islam, saya nggak suka penipu ya. Kalau Kristen ya Kristen, kalau Islam Islam. Jujur saja, ngapain harus bohong-bohong? Iya, Muslim, Bang, Muslim. Coba kamu syahadat. Ya memang saya Muslim, Bang. Ngapain syahadat? Turun kau. Oh, nggak jelas kau. Ya teman-teman Kristen ya, jangan, kalau memang benar-benar Kristen ya akui kamu Kristen. Kalau kamu Islam ya akui. Ya jangan ngarang-ngarang di room saya. Ya saya nggak suka di apa yang namanya temannya bohong-bohong, itu nggak suka saya. Let's go. Selamat malam Sorry, bro. Bang, kepencet, Bang. Kepencet, sorry, Bang. Abang Kristen. Iya, Bang, saya Kristen, Bang. Silakan bang. Kepencet, Kalau ada yang mau disampaikan nggak apa-apa bang. Kalau ada yang mau Mantap disampaikan aja, dulu Bang. silakan. Saya mantap aja, Bang. Shalom, Bang. God Oke, bless you. siap bang. God bless you bang. Teman-teman Kristen, kalau mau naik, ya ada yang mau disampaikan nggak apa-apa. Tapi jangan ini. Waduh, ada Habib nih. Segan saya kalau ada Habib. Saya mau nungguin mereka juga di sini, boleh kan? Silakan Bib. Saya kira mau bantu saya. Mau nungguin mereka juga, kayaknya seru Bib. Kalau udah ada Habib, segan mereka. Tapi Bib, sorry ya Bib, aku bukan mau menggosip ya. Itu teman-teman Islam bahas-bahas ini loh, hampir murtad katanya, hampir murtad di komal-komal mereka loh. Kenapa ya? Biarin mereka jijik sama saya sekarang. Waduh, berapa akun udah saya nggak bisa masuk gitu loh, udah diblokir.
hampir murtad ini hampir murtad ini orangnya jujur ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, kita emang beda, tetap beda kan itu. Tapi mau nyari mereka di sini kan nggak apa-apa. kenapa Bib kok kenapa bang hampir kenapa kok malah cari teman-teman Islam padahal Amang kan Islam juga. Gini bang, yang merusak rumah di dalam yang saya tinggal di situ kan lebih meresahkan daripada di rumah orang, bener gak sih? Kalau saya ini merusak gak? Bukan, maksudnya yang Islam ini kan saya Islam juga. Mereka kan sama-sama mengatakan Islam kan gitu. Tapi udah satu rumah mereka ngerusak di rumahnya kita gitu loh. Ya kan saya lebih cari mereka yang ngerusak rumah. Kalau Kristen atau Buddha, Hindu kan itu rumah lain. Menurut saya kan seperti itu. Siap. Jadi tapi memang sulit sih kalau mau berdiskusi sama Bang Hampir Murtad. Kalau mereka mau berdiskusi, kenapa? Karena Bang Hampir Murtad memang apa ya, diskusinya itu memang diskusi yang berbobot, nggak suka menghujat, nggak suka marah-marah. Nah mereka kan rata-rata nggak ada ilmu. Emang udah gitu sering bohong lagi. Betul. Nah kalau bohong mengatasnamakan diri sendiri kan nggak apa-apa. Ini mengatasnamakan rumah yang saya ada juga di situ. Ya karena kan mereka percaya hadis bahwasanya orang Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Padahal Al-An'am 15152 nggak boleh berbohong. Ya makanya sepatutnya kita Kristen nggak mau debat-debat karena Muslim ini sosok jago dalam kitab kita. Ya kita Hampir Murtad kau punya komal sendiri. Yo silakan Bang Kiki naik, kita diskusi santuy. Contoh yang sering saya angkat masalah khitan. Nggak ada ulama mengatakan di Islam wajib, di Islam sunnah, nggak ada. Semuanya mengatakan pandangan kami wajib, yang satunya bilang pandangan kami tidak wajib. Nah kok ini cecunguk atau mengatasnamakan Islam? Bang Hampir, mereka tuh kebanyakan nggak tahu loh bahwasanya di dalam 4 nasab sendiri itu ada yang 2 itu hukumnya kan sunnah, yang 2 lagi wajib. Mereka nggak tahu tuh loh. Memang nggak tahu, memang mereka nggak belajar. Dan malah Imam Syafi'i pun yang mereka ikuti Bang Brevan, Imam Syafi'i pun ketika mewajibkan itu menyatakan dalam pandangan kami, bukan dalam pandangan Islam gitu loh. Betul. Jadi mereka salah kaprahnya itu ketika ada tafsir, ketika ada pendapat itu dirasa paling mewakili Islam. Itu di situ salahnya. Malam Bang Kiki. Malam. Apa tadi komen ke Bang Hampir Murtad kenapa? Sepertinya antum punya komal sendiri Hampir Murtad. Ada kan pas lagi buat komal ya komal saya sendiri. Waktu itu kan saya juga pernah sedikit ada diskusi ya. Nah cuman intinya tadi antum bicara masalah khitan. Kenapa dengan khitan? Apa antum nggak khitan kah? Bukan, ini bukan masalah pilihan, masalah hukum. Oh, hukum apa? Hukum khitan itu 2 madhab mewajibkan, 2 madhab mensunahkan. Kita ambil secara ini aja kan, karena udah dalam medis kesehatan tuh udah sunat itu udah hukumnya, maksudnya kesehatan loh. Kalau medis mah para ini itu semuanya baik gitu loh Bang. Tapi ya sudah, kita ambil baiknya aja. Dan memang
manusia itu memang kalau secara manusia ingin sehat ya sudah sunat. Kalau tidak ya silakan kalau dia tidak mau sehat. Kalau atas namakan medis nggak apa-apa, ini mengatasnamakan Islam. Loh, kan memang ada di dalam di surat Al-Baqarah dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kan ada itu. Al-Anhal 123 Al-Baqarah nggak ada. Nilai Ibrahim dibahas itu di An-Nahl 123 Bang Kiki. Kalau antum mau pelajari apa itu milah Ibrahim, Bang Kiki. Milah Ibrahim adalah rasionalitas yang pertama. Yang kedua adalah manfaat untuk orang banyak. Itu milah Ibrahim. Terlalu rendah Anda tarik ke sunat gitu loh. Terlalu rendah. Bahkan Allah katakan siapa yang membenci milah Ibrahim itu membodohi diri sendiri kok. Masa soal sunat kan terlalu rendah. Dan milah Ibrahim pun walaupun ada ayatnya, dua mazhab pun tidak mewajibkan gitu loh. Mazhab yang mewajibkan aja bukan mengatakan atas nama Islam, atas nama pandangan kami. Ya sekarang kembali kepada diri kita aja. Kalau memang itu emang ada segi baiknya, ada positifnya seperti merokok, ya merokok. Ada beberapa mazhab melarang, ada beberapa mazhab mengiyakan. Ya, kembali kepada itu aja. Melarang itu saja. Mengatasnamakan Islam, Bang Iki. Sekali lagi ini yang namanya udah petunjuk ya, apalagi Islam itu sudah benar penyempurnaan dari semua ajaran ya. Kembali kita menyikapinya, nggak usah kita langsung membahas yang sesuatu yang itu baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, itu yang bahaya. Nah ini kembali lagi kepada tema nih, benarkah Al-Quran itu kitab amburadul? Dari mana segi amburadulnya? Nah kembali lagi kepada pemahaman Anda, kalau Anda bersifat amburadul ya akan amburadul, kalau tidak tidak. Dan kalau Anda memungkirinya, kalau Anda beriman kepada Al-Quran tapi Anda mengingkarinya, artinya Anda munafik. Itu golongan munafik itu hati-hati, lebih bahaya dari kaum kafir. Ini itu saja. Hostnya bukan saya, Bang Kiki. Saya paham, maksudnya saya kembali ke tema host, itu aja. Kalau kita sama muslim, ngomong saya toh host. Kita sambil bicara aja di sini ya, terkait dengan kamu juga. Oke, saya tadi kembali lagi kepada diri kita ya. Kalau kita menilai sebuah agama itu istilahnya seperti ajaran Islam khitan. Kalau Anda menurut Anda baik silakan, kalau tidak silakan. Toh nanti Allah yang akan soal baik buruk. Ya apa? Ini soal hukum, Bang Iki tahu hukum nggak? Tahu. Dan pilihan itu dibedakan kan itu. Di mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak bersunat dosa. Di mazhab yang Hanafi kalau tidak bersunat tidak dosa. Ini kan soal hukum, bukan soal pilihan. Imam mazhab Syafi'i berdosa atau tidak berdosa? Enggak, khitan berdosa. Kalau Hanafi tidak berhitan tidak berdosa. Nah, membahas hukum bukan pilihan. Begini, kita secara bijak ya, secara detailnya, Imam Syafi'i itu dari lahir aja memang sudah maksudnya kedua orang tuanya itu sudah selalu menanamkan Al-Quran ya, bahkan beliau tuh hafiz Al-Quran ya. Imam Syafi'i di kandungan berapa tahun, Bang Iki? Kalau sejarahnya saya baca kalau nggak salah cuma 10 bulan ya, beberapa bulan ya, saya agak-agak lupa tuh. Cuma ya di antara masa tersebut ya, kalau kita melakukan ibadah haji ya, Pak Hapir, itu masa tersebut tidak berlaku loh. Tidak berlaku seperti kita batal wudhu ya. Kita saat mau melakukan batal wudhu bersama ya sama suami istri, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, tapi itu tidak berlaku. Itu baru capek. Itu baru. Dulu di Mekah itu yang mazhab Syafi'i suruh tawaf dahulu. Dulu itu seperti itu. Maka sekarang ini lebih ada kompensasi, artinya di sini ada kebijakan hukum yang makanya itu kan hukum manusia. Saya katakan tadi ini adalah hukum manusia. Jangan mengatasnamakan dikit-dikit atas nama Islam, gitu loh maksud saya, Bang Iki. Ya, karena itu biasanya kembali ke oknum, kembali ke pemikiran masing-masing aja ya. Pak Hampir, itu aja sih yang saya mau bahas ya. Jadi kalau Pak Hampir ingin berdiskusi atau apa ya, kaji aja tuh yang dalam untuk pemahaman dari yang seperti di Komal ini, si Bian ya. Ini
ini orangnya kemana dia keluar nih. Dia punya tema, benarkah Al-Quran kitab amburadul? Ya, karena kamu tidak beriman makanya dipandangnya pemikirannya amburadul. Itu aja. Saya tidak banyak waktu. Saya mohon maaf ya Pak Hampir ya kalau ada salah Pak ya. Itu aja. Ya, Karena manusia itu. Tapi nanti coba ya, dilihat Bang, Imam Tapi Syafi'i itu tunggu. Imam Abang- Syafi'i di kandungan berapa lama itu coba dicari. Iya. Kenapa? Predator. Kenapa predator? Enggak, tadi apa bilang saya kabur? Enggak, ini kan saya yang punya komar. Gimana kalau saya kabur? Kalau saya kabur ya Anda nggak di atas. Siapa nih? Tadi Anda model perminta di situnya tidak ada. Tato tampil. Kenapa? Dengan benar ke Al-Quran kitab amburadul? Dari mana amburadulnya saya tanya? Oke, izin ya Beb ya. Mungkin dia lebih tertarik sama saya ini. Saya kan diundang, Oke. makanya saya kita bahas diskusi dengan secara profesional ya. Oke, Abang pernah baca surah Hud ayat 1? Kenapa dengan surat Hud? Ya pernah baca nggak? Iya, kenapa? Quran itu terperinci ya dan disusun rapi, betul tidak? Iya, sekarang secara dalam keadaan dan peristiwa sejarah. Ya. Pertanyaan saya, apakah Quran itu tersusun rapi? Sampai sekarang saya memahaminya rapi. Rapi. Oke. Kalau tersusun rapi itu berkesinambungan secara runtun, hubungan ayatnya itu berkesinambungan. Setuju nggak? Sangat berkesinambungan. Karena dari awalnya permulaan dari awalnya penciptaan manusia, iblis ya, malaikat ya, itu dari awalnya Nabi Adam alaihissalam itu secara detail ya. Oke. Dari Di dalam semua itu. Al-Hijr ayat 6 itu membahas tentang Jangan kebiasaan buruk Anda melompat. ya, Anda kan kita melompat. membuktikan ketersusunannya. Karena di sini Gimana sih? Anda di sini mau mengklaim Nah, ya. kan kita Anda mau mengklaim. Karena Anda tidak beriman kepada Al-Quran, makanya jadi pemahaman Anda amburadul karena Anda tidak memahami ya. Jadi otak Anda yang amburadul sebenarnya. Ya. Kalau Al-Quran itu amburadul ya. Kalau Al-Quran amburadul tidak mungkin para tokoh agama di luar Islam masuk Islam. Justru mereka pada tertarik dengan Al-Quran. apa sih kau Bang? Kita bahas di Kau sini. itu yang harusnya itu bisa memahami. Apa sih Bang? Apa sih Bang? Nggak usah panik kau. Enggak Bang, kenapa? Kenapa apanya? Di mana letak amburadulnya? Malah kau kemana-mana kok surat Ya, Hud segala ya, macam. ini kan saya mau baca, mau Baca bahas. apa yang kamu baca? Kau tuh secara detailnya apa? Apa sih ini orang? Kebiasaan Ini mau buruk kalian dijelasin itu ya. ketidaksinambungan antara ayat 1 dengan ayat yang berikutnya. Ketidaksinambungannya karena Anda tidak memahaminya, maka di pandangan Anda itu amburadul ya. Ya, makanya Jadi, nanti kamu kasih paham saya. sudah fixnya tidak ada tuh kitab Al-Quran amburadul ya. Tidak ada. Ya sudah, kalau kamu ngomongnya Tidak ada, ya enggak pokoknya ya itu terserah Tidak kan. ada. Bahkan Alkitab itu penuh kontradiksi yang tidak jelas. Mana dalil agama Oke, Kristen? kita bahas Tidak ya. Ada nggak kontradiksi di dalam Quran? Berani nggak kamu? Mana? Apa? Oke. Di dalam surah Fussilat ayat 9 sampai 12 ya, Abang Kiki cross check ya. Di dalam surah Fussilat. Sebentar, saya tidak ada handphone. Maksudnya saya lagi di jalan di luar. Gimana kita mau diskusi ini? Bacakan, coba kamu bacakan aja. Di Fussilat berapa? Ayat berapa? Ayat 9 sampai 12. Dari ini ya, dari translate-nya dalam bahasa Indonesia atau kamu bacakan dengan ini ya, Arabnya? Bisa baca Al-Quran kamu? Bisa. Ya sudah, terserah silakan. Ya, Abang maunya saya bacain Arabnya atau bahasa Indonesianya aja? Mau Arabnya, mau bahasa Indonesia silakan. Oke. Di dalam surah Bang Hampir, Fussilat Bang Hampir, tolong disimak Bang Hampir. Bang Hampir disimak ya. Hampir Kenapa Murtad. sih Bang? Loh, kita sama-sama di sini harga dia dong. Dia kan ada di sini. Kamu
gini kamu ini ya bang, saya akui ya bacaan saya itu mungkin tidak sesempurna bacaan teman-teman Islam, tapi saya bisa baca. Kenapa? Karena saya itu belajar Islam bukan Baca untuk mendapat dalam Arabnya dan juga Latin ya. Baca. Kenapa sih bang? Saya mau Dengar saya belajar Al-Quran bukan untuk mendapatkan pahala, bukan untuk beribadah. Saya belajar itu untuk memahami ya dan mengetahui. Jadi kalau tajwid saya salah, itu salah hargot kamu acak-acakan. Saya kasih tahu ya predator ya. Membaca itu mendapat pahala, mendengarkan sama-sama berpahala. Sebelum dibaca emang itu saya Al-Quran, imani. Itu sebentar. kan ranah iman kalian. Emangnya saya imani itu? Nah, karena kamu tidak imani, maka pandangan kamu, aduh sudah. Saya bisa Otakmu yang baca amburadul Quran ya, otakmu bukan bukan untuk dapat Al-Quran. pahala. Gimana sih? Otakmu yang amburadul, percuma. Ini gimana Kau tuh mau sih? munafik, ya, percuma. Ya, Susah komal nih, sampah. kayak gini. Nah, kabur. Ini kenapa sih? Makanya gini teman-teman, kalau teman-teman Islam ya bisa baca Quran dan itu diimani untuk dapat pahala, silakan. Itu ranah iman. Saya nggak mau terreferensi itu. Tetapi saya belajar Quran, belajar bahasa Arab, baca bukan untuk dapat pahala. Aduh, saudara. Jadi kayak gitu, itu yang nyebar, baca aja dapat pahala, apalagi jadi Iya deh. belajar. Enggak lagi oke lah dalam ranah iman yang silakan itu ya. Silakan mau dibilang pohon pisang itu nabi saya, pohon pisang itu Tuhan saya, itu kan dalam ranah iman. Tetapi kalau dipaksakan saya harus mengimani sesuai yang diimani, itu ngawur. Gimana sih? Padahal disuruhnya itu ikro, bukan atlu, bukan membaca, tapi ikro itu lebih ke pelajari. Tapi karena ada kayak gitu baca dapat pahala, ini pahalanya satu huruf pahalanya sekian, nggak ada ilmu gitu. Lo Reval, Masih kecil kayaknya Bang Reval. halo Bang Beri. Ya, Kenapa kamu naik lagi? kau bertanya sama dia, yang diselamatkan itu Nabi Isa alaihissalam, yang disalibkan Yesus. Kau malah nggak terima, gimana sih? Ya datanya di mana Bang Beri? Adil, Ya coba datanya di mana? adil. Tanyalah sama dia. Oh, yang hampir murtad, yang diselamatkan kan Nabi Isa, yang disalib Yesus, benar kan? Nah itu kan narasimu Bang. Kenapa kamu lempar sama Bang hampir murtad? Kalau saya Yesus dan Isa saya samakan. Kalau pandangan saya samakan. Berarti Nabi Isa disalib dong. Iya. Kalau aku, pandanganku, yang diselamatkan Nabi Isa, yang disalibkan Yesus, adil kan? Kalian punya Tuhan, kami punya Nabi. Coba datanya ada nggak Bang? Kita nggak saling Iya menghargai. Bang Beri. Oke, itu kan dasar argumentasi kamu. Tapi ada nggak dasarnya Bang? Ya nggak perlu, karena kami yakin ada. Susah kalau Nabi. makanya saya bilang Bang, kalau teman-teman itu Tanyalah sama dia. Hampir murtad, benar adil kan? Tuhannya si predator dibunuh, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, sudah. Kenapa masalahnya dia nggak setuju sama kamu Bang? nggak perlu kami datang?
harus ada namanya Yesus. Kan nggak penting-penting amat sama kami. Manfaatnya pun apa? Nggak ada. Ya artinya surat Hud ayat 1 bahwasanya Quran tidak. Yang diselamatkan Nabi Isa, yang disalibkan. Bisa nggak kamu ngomongnya bergantian Bang Diri? Kami. Bisa nggak ngomongnya bergantian Bang? Ya, Kenapa kamu kok? Gini Bang, kan di dalam surat Hud ayat 1 itu bahwasanya dijelaskan Quran itu terperinci. Betul nggak? ya kan ada juga gimana cara masak rendang, di situ perinciannya gimana kan nggak penting. Kok jadi bahas rendang sih? Ini bahas tentang agama Bang. Yang penting itu Nabi Isa diselamatkan, terperinci dia diselamatkan. Yang disalibkan kalian mengaku, oh Tuhan kalian yang dibunuh ternyata penggantinya Nabi Isa. Alhamdulillah, kan adil kita, nggak saling memaksakan, nggak saling menghina. Kalian maunya Tuhan kalian dibunuh, ya sudah kami terima. Berarti Yesus dan Isa beda Bang ya? Iya beda kalau menurutku, penggantinya Nabi Isa. Pengganti Nabi Isa ternyata Yesus. Nabi Isa itu orang mana Bang? Nabi Isa di dalam Al-Quran katanya orang Israel. Gimana datanya Bang? Mau tahu kali Yesus. Udah Bang. Udahlah. Kamu mau ngapain sih Nay Bang? Mau bertanya? Tanya terus. Kasihan saya sama kamu ini Bang. Gak ada yang kamu gak tahu apa-apa tentang Islam. Kasihan saya sama kamu. Belajar lagi Bang. Pelajarilah. Jangan Anda itu beragama. Sabar dulu. Jangan Anda itu beragama seperti membeli kucing dalam karung. Apa-apa kamu nggak tahu tentang Islam Bang. Bang, kalau diskusi itu Bang, biar gak malu-maluin. Ya Abang harus banyak belajar sehingga Abang naik ke sini tuh nggak gagok Bang. Ini Banyak nangis. Jawabnya nangis. mati. Sebab dengan makan roti dan minum darah ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan yang mati. Di mana itu? Sabar. Kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Sebentar nih. Jadi 1 Korintus 11 Tanya apa? 1 Korintus 11:27. 1 Korintus pasal berapa Bang? Tidak tahu. Bodat kau ini, turun kau. Kau ditanya apa, ayatnya apa, kau bertanya aja pun kayak gitu kok. Ditanya, kau bawa ayat, ditanya itu ayatnya ayat berapa, gak tahu kau bilang. Ya ngapain kau di atas? Dasar kau. Oke, apa kitabnya Bang Bevan daripada kitabnya sendiri? Itulah. Nah, dia kan mau bertanya, Bib. Ya, saya tanya dari kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, nggak tahu katanya. Kan sakit jiwa itu orang.